ditemani oleh Ustadz muda kita dan Ustadz Agus. Apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah baik Bang Reda. Baik sekali ya. Ustadz Fahrul. Alhamdulillah warahmatullahi baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke Ustadz, ini kita seperti biasa Ustadz di Ramadan Asik. Kali ini kita ada beberapa info unik yang insya Allah akan kita bahas. Baik, nih info unik ini tidak dicukur 5 tahun. Domba ini memiliki bulu seberat 35 kilo. Waduh. Seekor domba liar mengalami nasib mengenaskan setelah bulunya tidak dicukur selama 5 tahun. Alhasil bulu domba tersebut tumbuh lebat dan tidak beraturan hingga menutupi seluruh bagian tubuhnya. Foto-foto domba liar yang ditemukan di hutan Australia itu menjadi viral pada pekan ini sebab jumlah bulunya sangat tidak wajar. Domba tersebut dinamakan Barak oleh tim penyelamat di Edgar Mission Farm Sanctuary dekat Lancefield, Victoria. Domba tersebut diyakini pernah dimiliki oleh salah satu peternakan. Sayangnya ear-tag itu kayak menandakan gitu kan. Pada domba tersebut robek oleh lapisan bulu tebal kusut yang menempel ke bagian wajahnya. Ketika diselamatkan, Barak hampir tidak terlihat seperti domba. Tubuhnya yang ramping tersembunyi di bawah tumpukan bulu yang kusut. Bahkan bulu yang kusut tersebut memiliki berat sampai 35 kg. Ini luar biasa ya. Tidak dicukur. Tidak tahu berapa tahun nih domba ini tidak ke salon, tidak ke barbershop ya. Ya, kalau Bang Domba ya, kalau di sana ada barbershop di Australia, pindah ke Pontianak, banyak barbershop itu. Oke, gimana Ustaz? Ustadz Agus. Oke, baik Bang Reda. Jadi domba yang tak dicukur kurang lebih bertahun-tahun sampailah 35 kg ya, kapas nih ya. Bulu apa tanaman? Aduh, Ustaz nih. Bulunya ya. Nah, jadi inilah kita pelajari dalam Islam bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi di dalam domba tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sesuatu yang kita biarkan lama-lama walaupun itu ringan, kecil, Remeh ya? remeh, betul remeh, tapi kita tinggalkan dalam waktu lama bisa sebanyak itu dan seberat itu. Kita bisa lihat dengan sholat. Kalaulah sholat itu kan hal yang remeh dalam artian itu kan 2-3 menit, 3-5 menit lah untuk kita sholat berjamaah. Tapi kita tinggalkan sampailah bertahun-tahun, sebanyak apa dosa yang kita lalaikan. Padahal tinggalkan dosa sendiri itu dosa besar ya? Ya betul, apalagi ini dengan sengaja dibiarkan terus menerus gitu kan, kayak domba tadi kan wajar sih kan, betul kata Bang Reda, karena tidak ada barbershop salah satu gitu kan. Dan juga dari situ kita belajari tadi kan tentang salat, tentang melalaikan itu kan, Salah satu contoh. nah salah satu contoh, dan seterusnya itu ini tentang kebersihan. Kebersihan. Jadi di HP itu kan biasa ada notif ini apa namanya, iklan. Nah iklan CR. itu ya betul. Apa? Ikan CR. Nggak usah disebut lah. Nah jadi ada iklan tuh, ada info menarik. Nah saya pernah dengar tuh mungkin seorang istri gugat suaminya karena tidak mandi, karena tidak ganti baju. Oh, itu yang kemarin dibahas tuh. Iya, itu Juga termasuk mungkin tema ini. Ya betul, jadi ada kaitannya. Coba bayangkan kalau domba sih yalah binatang. Nah, itu juga ceraikan juga. Sama ibu domba. Bagaimana kalau misalnya manusia, Bang Rida? Ya betul, kan ke domba itu kan binatang tak ada akal. Kalau manusia tidak dipotong rambutnya 2 kilo bulu-bulunya kan, jadi begini wajar diceraikan istri siapa yang mau? Mungkin kru sih mungkin tak mau juga jadi salah satu yang perlu diawasi itu bulu hidung. Walaupun itu aman dan kadang-kadang offset kadang-kadang offset kalau lagi ngomong kadang ada lambai-lambai gitu, bendera melambai. Nah itu kan yang seperti yang dikatakan hal yang remeh ya betul, hal yang remeh kalau kita biarkan tuh bisa jadi banyak mudarat jadinya. Mudarat, ya. Dibiarkan sampai bisa dikepak. Oke lah, itu tadi ya tentang info unik ya. Mudah-mudahan Pak Domba segera bertemu dengan barbershop dan istrinya ya, supaya itu bisa rujuk lagi. Tapi
Tapi astagfirullah, ini perceraian bukan sebuah permainan. Astagfirullahaladzim. Dan Ustaz, ini kita langsung masuk ke tema kita Ustaz. Wah, temanya jomplang sekali dengan pertanyaannya. Apa Ini Bang berbeda Reda? kepada orang tua. Masya Allah. Jadi memang ada sangkut pautnya dengan domba tadi ya. Nah, enggak tahu domba ini durhaka atau enggak tahu gitu. Tapi Ustaz, berbakti kepada orang tua Ustaz, kenapa berbakti kepada orang tua ini dari secara emosional saja kita muhasabah paling sedih itu. Samsung Kalau jawab saya, aku muhasabah juga paling aku. bukan karena dosa, bukan. Itu Tapi karena Aseris. kalau kita Hmm? apa kepada orang tua. Lihat jasa beliau. Iya, kenapa? Kenapa bisa sedahsyat itu emosionalnya? Dan mungkin dalam Islam itu merupakan di sisi yang tertinggi ya. Bahkan saya pernah dengar Iya. durhaka sama orang tua itu salah satu dosa besar. Iya. Kenapa? Jadi dalam Islam itu salah satu azab yang paling cepat sampai kepada manusia adalah salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maksudnya azab yang paling cepat sampai itu gimana? Ketika kita durhaka sama kedua orang tua, maka Allah langsung balas hari itu juga. Langsung balas. Instan. Oke. Instan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan itu bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yang namanya birrul walidain. Kalimatnya bir, menggunakan kalimat bir yang artinya pengabdian terbaik kepada seseorang. Itu namanya albir, Albir itu Albir. artinya pengabdian terbaik ya. kepada seseorang. Oh. Nah, kan kita tahu kan bir juga artinya baik kan. Kemudian ada kalimat atau kata khair. Khair juga baik. Nah, khair di sini artinya secara umum Bang Reda. Oh, kalau baik secara umum itu khair. Khair Tapi kalau bir itu kepada pengabdian kepada seseorang. Kepada seseorang. Spesifik kepada Ya, seseorang itu. benar. Jadi makanya kalimatnya adalah birrul walidain, bukan khairul walidain. Karena semua orang itu pasti berbuat baik kepada orang tuanya, tapi bagaimana berbuat baik yang spesifik tadi. Memang betul-betul memuliakan kedua orang tuanya. Salah satunya kan cerita Uwais Al-Qarni kan. Ya, bagaimana dia memuliakan seorang ibunya dengan benar-benar sampai tidak mau membangunkan ibunya ketika ketika beliau menggendong dari gunung, naik gunung, turun gunung untuk bawa orang tuanya pergi haji. Latihan. So dikaitannya itu dengan info tadi itu. Yang mana Pak? Itu Ustaz. Latihan bawa domba. Ya kan betul Ya, sebelumnya Uwais Al-Qarni itu bawa domba. bawa domba dulu. Orang melihatnya, kenapa Uwais ini bolak-balik ke gunung, turun naik. Orang tidak tahu rupanya beliau sedang latihan untuk menggendong ibunya tadi, untuk membalas jasa ini tadi. Padahal juga dalam artinya kita pun sampai kapan pun tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Apapun itu yang kita lakukan. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Makanya kita sangat emosional kalau kita berbicara tentang orang tua, karena jasanya luar biasa. Mau itu bapak atau ibu, kurang lebih seperti itu. Ustaz Agus gimana Ustaz Agus? Ini kan bahas tentang ibu nih, orang tua. Bahas tentang ayah. Nah, ini gimana? Kenapa ini kalau kita lalaikan menjadi dosa besar, dan kalau kita kerjakan menjadi sebuah hal yang besar juga? Ada apa di balik itu? Oke, jadi berbakti kepada orang tua yang tak akan pernah habis tadi yang Ustaz Fahrul bilang. Kita sering lihat kalau orang, terutama orang tua zaman dulu ya, punya anak, punya keturunan tu banyak. Anggaplah 11. Jadi orang tua itu mampu mengurus, menjaga 11 anak, tapi 11 anak itu belum tentu mampu untuk menjaga kedua orang tua mereka. Bahkan terjadi cuma di filem sih, di film-film orang tuanya itu diletakkannya di panti jompo. Oh, itu kejadian di Indonesia itu ada kejadian. Banyak ya. Oh, Ada. orang-orang berebut untuk apa namanya? Kan bukan berebut untuk mengasuh, tapi pindahkan ke panti jompo. Ya, betul. Kan ada tuh kejadian kayak gitu tuh. Tapi juga ada dalam berita tuh adik-beradik itu hak asuhnya harus mengambil hak asuh orang tua. Rebutan hak asuh untuk orang Oh, itu tua. bagus. Nah, itu bagus. Emang apa aja fadilahnya Ustaz, atau yang bisa kita dapatkan kalau kita berbakti Nah, kepada salah orang tua? satunya adalah sesuai dari hadis Nabi, surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Dan juga di dalam hadis juga disebutkan, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Salah satu amalannya adalah Rasulullah katakan, ibumu baru ayahmu. Itu yang harus dimuliakan ya. Ya, kenapa ibu tiga kali? Ya karena ibu adalah yang mengandung, melahirkan.
penyakit atau menyusui. Dan 3 ini tidak dilakukan oleh seorang bapak. Kecuali Jadi kemarin sudah lalu. Oh ya, itu dalam kemarin ya. Sudah lalu. Kalau seperti itu Anda. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar kita Siapa berbakti kopi kepada yang orang itu? tua, maka apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita pasti dimudahkan oleh Allah. Dari maupun di dunia sampai ke akhirat. Pasti dimudahkan. Walaupun orang tuanya itu tidak muslim. Oh, Juga memang kita dalam Islam juga menganjurkan, memerintahkan seorang anak itu seorang muslim maupun seorang ayah atau ibunya itu tidak muslim atau non muslim, tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. walaupun berbeda agama. Ya, walaupun berbeda agama. karena sebab wasilah kedua orang tua itulah kita ini udah bisa menjadi orang yang seperti ini, udah besar, udah dikasih makan dan segala macam. Apalagi kalau cuma beda pandangan politik ya. Nah, aduh kacau itu. Hanya beda pandangan politik. kan ada tuh. Ada. Gimana ya? Ada, betul. Ada. Apa? Gimana tuh? Di TikTok satu meninggal apa gitu. Pokoknya Pokoknya bertumpuklah dia pokoknya ya. Bertikai. Gara-gara perbedaan pandangan politik antara si anak dan orang tua. Ya udahlah, mungkin itu hal yang sangat-sangat disayangkan ya. Tapi mudah-mudahan kita Allah jadikan orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Allah ampun dosa-dosa kita kepada orang tua itu. Ya, baik pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan lagi Ramadan Asik setelah pelan satu. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi di Ramadan Asik. Insyaallah. Ustaz, kita ini udah siapkan pertanyaan dari netizen. Siap. Insyaallah. pertanyaan di ujian namanya. Oh, ujian ya. Ujian kehidupan. Kak, kalau orang tua, ini nanya Kak nih, berarti kakak-kakak nanti jawabnya. Kak, kalau orang tua sering banding-bandingin anaknya dengan anak tetangga, waduh, apakah boleh anak banding-bandingkan orang tua dengan orang tua tetangga? Ada lah aku puasa. Ini gimana, Zat? Ada lagi kan aku menewah. Yang sering dibanding-bandingkan. Ada. Aku nih olah si anak tuh. Aku nak basahkan itu ada belanja itu kan nak bisa kan Gimana, Zat? Ada listrik, namanya Pendapat listrik. saya pribadi, mutlak tak boleh. Kau suka ya, sobri Karena ni pada itu saya dasarnya, basah. Walaupun orang tua itu ikut banding Ya, betul. Walaupun orang tua Mak, suka kenapa ni banding-bandingkan, kita puasa? tapi perbedaan itu sangat jelas pada saat Itu gak ada belanja itu gak. pada saat kita belum ada. Pada jalan. Pada saat di Stres Quran saja itu aku. Oh ya, maka kita disuruh diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa, bagi orang mereka. terutama ibu yang udah mengasuh hamil selama 9 bulan, terus udah keluar bayi Minyak. ya Sisa jadi 130 selama 2 tahun, gaji. terus Bahas kita dan habis bandingkan dah. dengan orang tua yang lain tuh Kalau kami care, terlalu lucu, kamu kasih itu tak situ juga tak terlalu cukup lah kan. parah gitu ya kan. Kok bisa anak yang aku sayang dalam perut Cepat tuh kecipik, Walaupun kecipik situ. ada salahnya. ya walaupun ada salah Kalau ya jangan kalau 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 ada lebar salah ni, untuk kita kan manusia. Jangan sampai kita Banyak laki banding-bandingkan. aku ya. Kalau orang tua suka banding-bandingin kita, kok tengok ini tetangga umur 20 tahun dan sebelah bapak juga 40 tahun dan bapak beli apa? Bikin kamu. Oke ya, jadi memang itu sangat-sangat Letak ya, tidak bagus saya membanding-bandingkannya. Walaupun memang ada juga sih saya pernah dengar tuh orang tua itu toksik. Itu yang toksik membanding-bandingkan kita membanding-bandingkan anak dan tidak terlepas dari situ tak situ. Memang orang seorang anak tidak boleh membandingkan orang tua dengan orang lain, karena orang tuanya ya kenapa dia dapat orang tua seperti itu ya karena Allah yang mau, karena dia siap, karena dia mau itu. sejahat-jahatnya lah ya, sejahat-jahatnya lah dalam bawang merah, bawang putih, janganlah ini kan orang dia jangan hardik kan maksudnya jadi ya kayak gitu nyambung nih dengan tema kita berbakti kepada orang tua, jadi kita langsung aja, jadi jangan sampai kita sebagai seorang anak itu omongannya itu menyakitkan kedua orang tua, jangan menyakitkan kedua. Mengatakan saja dalam Al-Quran itu tidak boleh mengatakan Tapi kan nak tahu di itu tidak boleh batin tidak boleh karena berdosa inilah itu kan cuma bahasa saja kita laki-laki juga ya lelaki gitu. Karena untuk batin menyakiti
menyanggah cukup ya, perkataan aku orang batin tua udah lah, aku dah itu kan. tidak Batin aku diperbolehkan. dah. Dia kalau tidak nyanggah di depan orang tua tapi pas lagi berbicara Aku bajunya dah cukup dah lah. gitu. Lahir ya, aku dah aku ya. Tidak boleh dalam Perempuan hati anu di juga normal nih. normal itu Untuk tidak kebutuhan badan kita hendak mau sabar kita. kita menghadapi orang tua karena orang tua juga sabar menghadapi kita ketika dalam perut Tidak, ketika seorang batin aku bapak tak salah. nyari nafkah. Tapi Merasa kebutuhan sih aku saya. ya, aku anu. Saya juga merasa mereka bisa Aku dah aku buat sampai anu. mengatakan Pelai aku tak hidup lagi ke pelai aku mati ke kaki kau lah. Aku dah ya kan. yang dimana Aku nak orang butuh tua beli tersebut itu, tidak aku belajar beli agama kecak hanya dah. untuk anaknya belajar agama. Aku dah beli. Aku tidak belajar agama Karena untuk anaknya. Udah buat. Ya, fokus ya. Tapi ketika anak udah Perempuan bisa laki-laki ceramah, sih, laki-laki bisa jelek. dapat ilmu, tiba-tiba Tak ada anaknya kata, mengatakan bahwa buat, bapak buat. berdosa, Aku mama enggak. berdosa. Biar aku Mama cukup saya tak ada. sholat, bapak saya tak Aku sholat. baca Nah, tak itulah siap yang nak. tak terbayangkan. Tapi Itulah enggak. salah satu anak yang paling Walaupun batin aku Tidak berjalan. tahu bagaimana Kalau bapaknya batin aku mencari sakit, uang, di saat cari rezeki untuk di dibesak saat tadi. perempuan kan masih biasa masih muda. jadi kalau bapaknya sibuk Sedangkan dengan janda kepentingan kita pribadi beralang anaknya kaki. nggak jadi apa Terlantar ya, terlantar. Ya, batin aku kau siksa dengan kebuawan kau ini. Sejak presiden ini kalau kita mau tidak turut-turutkan tidak ego kita pilihan kan kita. kasihan Mati gitu total dah kita rasa. kasihan Mati rasa dah aku tahu. perjuangan sebagai orang tua tuh Tak kebutuhan aku ya lah. sangat-sangat luar biasa ya. Mungkin itu sebab kenapa Islam sangat-sangat memuliakan orang tua. Makanya kalimat Quran itu juga disebutkan wabil walidaini ihsan. Kalimat ini ihsan bukan bir. Kalau tadi kan birrul walidain apa Pengabdian kepada Mengulang seseorang. Kalau ihsan itu apa? Nah, ihsan adalah sebuah kebaikan yang selalu bertambah. Misalnya Sisa-sisa di kalung. seorang anak itu Sisa-sisa di membantu bawah kedua tu orang lah tuanya dalam urusan nafkah. Beban dan Nah, motor. misalnya dalam sebulan dikasih 1 juta. Nanti bulan kedua kalau bisa tambah 1 juta satu. Sang anak Jadi ya tadi harus bertambah lagi kebaikannya, bukan hanya sebagai untuk memberikan nafkah, tetapi misalnya mengurusi orang tua ketika sakit. Nah, ihsan itu artinya kebaikan yang bertambah. Ada rumah tangga ni masuk Ini bukan arisan bukan kebaikannya stuck di situ saja, atau bahkan nurun. bahkan menyusahkan bahkan Kalau bilang juga handphone tuntut punya aja. duit duit Ada hutang, biasa orang malu aja semua. Dengan tersayang aku tutup malu. Jangan sampai kita udahlah dulu usahakan, sekarang usahakan lagi. Hari ini aku minimal lah hutang. usaha ya Hari ini kan sudah mungkin Tutup semua dituntut ayah kau. Kalau belum bisa bahagiakan tu ya jangan. Demi kau makan nyaman. Misalkan jangan buat masalah di sekolah Itu lah lah. adik-adik Anak saya ni berdoa tu jangan buat masalah di sekolah kasihan orang tua udah bekerja ya kan habis dari orang tua itu di sekolah. Tapi dia selesai. gunakan Pesan kadang-kadang uang SPP untuk anak gaib. laki kau masuk punya aku lagi Orang tua yang itu apa sih perasaan orang tua kita ketika kita di saat sisanya tanya kan gitu. Nak bayar terserah kalau kau punya menyepelekan kepercayaan ya orang tua hari ini tidak percaya lagi. baru nanti kita keluar-keluar ada motor di sekolah apa namanya Mental health. Walaupun segila-gila kita sepenuh seni kita, tetap orang tua itu tetap sayang sama anak. Apapun yang terjadi, biar anaknya itu mafia, biar anaknya Fir'aun, orang ini pasti sayang, pasti sayang. pasti sayang ya Orang tua Fir'aun dengan Fir'aun pasti sayang dengan Fir'aun. Apalagi yang gitu, walaupun kita banyak dosa, makanya salah satu dosa yang paling kita hati terhati adalah orang tua tadi malu. Kita kadang-kadang sibuk cari surga di luar. Padahal di rumah kita sibuk kasih sedekah sama orang-orang fakir miskin, kita sibuk sedekah sama anak-anak itu. Padahal di dalam Quran Allah sebutkan sedekah atau infak yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua dulu, Aku pikir ada baru orang terdekat kita, baru anak yatim. tapi orang malah kalau sudah ketika keluar itu yang bangga Itu bangga. itu yang bangga di konten kan lah di apa di apa nunggu di dan masa-masa lain sebagainya wallahu alam ya dengan segala niat ini kita tidak pernah nanti tahu tapi habis itu apa tidak terus pernah atau saya saya nengok itu kali Konten cerdas sedekah semua itu itu sedekah apa nafkah jadi jatuhnya adalah sedekah. siapa Sedekah. aku ngadu Jadi gini, infak itu kan terbagi dari dua. Infak kan dari kata nafkah. Mobil Islam Pufa. Khair kamu disebut aku bayar sedekah. sendiri Apa yang mau Islam Pufa? ya Allah aku lempar aku dicampur sangat semua Infak artinya membelanjakan harta. Ada yang membelanjakan harta ke jalan yang baik disebut sedekah. Ada yang membelanjakan harta yang buruk disebut kejelekan. Jadi seorang anak itu membelanjakan hartanya atau memberi nafkah kepada orang tuanya itu adalah sebuah sedekah dari sunnah, apalagi ada sunnahan ya, karena kalau sudah beristri sudah berkeluarga maka anak ini yang diutamakan. Iya benar.
kita tuh kita Dor-doran. doang gitu. Benar, benar. Bapak-bapak antum ya, bapak-bapak. Dan juga dari yang disampaikan Ustaz Harul dari hal memberikan rezeki ke orang tua, itu semuanya memang atas ridho kedua orang tua. Kita nggak tahu nih, ibu kita dah doakan kita pas selesai sholat tahajud untuk mendoakan kita. Terus ayah kita bekerja, ada yang naik beca, ada yang bersawah. Terus tapi kita bandingkan, balik lagi ke pertanyaan tadi, kita bandingkan dengan orang tua yang lain tuh terlalu agak kurang itu ya betul. Jadi kesuksesan dia doa-doa orang kita entah ketika dia berdoa kapan Bukan kita yang hebat, tapi doa orang tua. mantap masyarakat muslim. Kita jadikan pemain kita tak ya. Kalau kuat saya bukan kita yang hebat, bukan kita yang apa? Bukan kita yang hebat, ada orang, tapi doa orang tua kita yang kuat. Insyaallah. Itu baik teman-teman, mungkin bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, terutama untuk diri kita. Mungkin kita tidak pernah berbuat dosa kepada orang tua kita, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya tayangan ini, diskusi kita, ngobrol kita dengan Ustaz tadi memberikan kita motivasi untuk jadi lebih baik lagi sebagai anak ya. Jadi membersihkan diri kita sebagai anak ya. Oke, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Insyaallah kita tetap seperti biasa menemani sebelumnya Ustaz pamit undur diri dan juga kru-kru yang lainnya saya Assalamualaikum. Beli ayam ya?